Rusia percepat produksi si pemburu drone tempur S-70 Okhotnik. Rusia mendorong drone tempur terbarunya untuk bisa diproduksi massal dan digunakan angkatan perangnya sesegera mungkin. Drone S-70 Okhotnik atau si pemburu dalam bahasa Rusia dilaporkan akan bergabung di Angkatan Udara Rusia setahun lebih cepat daripada yang direncanakan, yaitu pada tahun 2024. Itu artinya si pemburu yang telah dikembangkan selama 10 tahun bakal menjadi drone tempur berperforma tinggi yang didesain untuk misi perang konvensional skala besar yang melayani sebuah negara. Direktur Jenderal United Aircraft Corporation Rusia, Yuri Sklyar, mengatakan perusahaannya akan mulai menyuplai drone tempur UCAV S-70 Okhotnik ke militer Rusia, si pemburu yang telah dikembangkan selama 10 tahun. Setelah 2 kali pengujian oleh militer yang akan dilalui pada tahun 2023 hingga 2024, Slyusar mengikuti seruan dari Kementerian Pertahanan Rusia pada 3 Agustus 2020 agar mempercepat pekerjaannya. Slyusar mengembarkan Okhotnik sebagai sebuah drone tempur besar dengan kemampuan yang tak akan terduga, memiliki jangkauan misi terbang tempuh terjauh, kemampuan membopong senjata terbanyak. Media Rusia pertama kali mendapati drone ini ketika fotonya diunggah di media sosial pada Januari 2019 lalu. Saat itu Okhotnik diduga sedang menjalani tes di darat di sebuah instalasi uji di Novosibirsk. Terbang perdana kemudian dilakukan tepat setahun lalu di pabrik penerbangan Chkalov di provinsi sebelah barat daya Rusia yakni Astrakhan. Drone ini mengambil rupa bumerang dengan saluran isap atau intake udara yang besar di bagian atas depan dan sebuah engine nozzle yang terkamuflase. Desain itu dibuat Biro Desain Sukhoi yang terkenal sebagai pabrikan pesawat tempur Rusia era Perang Dingin hingga kini yang terbaru, Sukhoi Su-35 Flanker I dan Sukhoi Su-57 Velon. Hampir berbobot 20 ton, Okhotnik setara 2 mesin jet tempur F-15 Eagle punya Amerika. Drone ini dirancang untuk bisa membawa persenjataan sebanyak lebih dari 6 ton, termasuk menyediakan tempat untuk rudal darat ke udara. Dirancang memiliki daya jelajah sampai 3.240 mil atau setara 5.214 km dan kecepatan maksimal 620 mil per jam atau hampir 1.000 km per jam. Okhotnik sejak awal dilukiskan sebagai sebuah drone berkemampuan melaksanakan misi pendukung pesawat tempur berawak. Si pemburu dilaporkan bisa mengeksekusi misi serangan melawan target musuh penting, termasuk sistem pertahanan udara, unit markas, dan lainnya. Okhotnik adalah bagian dari upaya Rusia menyamai Barat dalam sistem persenjataan otomatisnya. Dalam satu kasus, negara ini telah memproduksi dan mengerahkan drone dari darat Uran 9 ke dalam pertempuran di Suriah, tapi Uran 9 terbukti tak efektif di medan perang sebenarnya. Amerika Serikat yang telah menggunakan drone bersenjata sejak serangan 11 September 2011 juga pernah mengembangkan program serupa Okhotnik yang disebut Loyal Wingman. Ini adalah drone yang bisa beroperasi mendampingi pesawat tempur berawak namun telah menghentikannya. Amerika memiliki drone MQ-9 Reaper yang menewaskan Jenderal Garda Revolusi Iran Qasem Soleimani pada Januari lalu yang telah digunakannya sejak 2010. Tapi ini hanya dioptimalkannya menghadapi konflik, menghadapi kelompok-kelompok gerilyawan. Melawan pertahanan udara yang dipenuhi persenjataan modern, Reaper mungkin bisa langsung ditembak jatuh. Waduh. Angkatan Udara Amerika Serikat saat ini melanjutkan programnya sendiri untuk Loyal Wingman berupa drone-drone yang semi sekali pakai, sedang Angkatan Laut Amerika Serikat membeli MQ-25A Stingray yang berukuran cukup besar dari Boeing. Tapi ini drone tanker untuk melayani isi bahan bakar di udara pesawat tempur yang berbasis di kapal induk. Di sisi lain, Rusia terang-terangan tunjukkan drone tempur Su-70 Okhotnik B.
Baru-baru ini Rusia secara terang-terangan memperlihatkan kekuatan tempur barunya, yakni sebuah pesawat siluman bernama Su-70 Okhotnik B. Pesawat nirawak atau drone tempur siluman Su-70 Okhotnik B itu telah melakukan penerbangan untuk pertama kalinya. Kementerian Pertahanan setempat mengumumkannya dalam sebuah pernyataan pers. Keberadaan drone tempur siluman tersebut selama ini dirahasiakan militer Moskow. Pesawat nirawak yang diklaim mampu membawa 2 ton alat meledak untuk misi tempur itu pernah muncul di landasan pacu bersalju di Siberia akhir Januari 2019 lalu. Kementerian Pertahanan Rusia seperti dikutip TASS mengatakan penerbangan pertama Su-70 Okhotnik B terjadi di lapangan terbang militer selama akhir pekan dan berlangsung selama 20 menit. Tidak jelas di mana pengujian penerbangan itu terjadi, namun sebuah gambar satelit pernah menunjukkan Su-70 Okhotnik B berada di jalur penerbangan ketika Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi pusat uji penerbangan negara Chkalov ke-929 di wilayah Astrakhan pada 14 Mei lalu. Media pemerintah Rusia pernah mengumumkan rencana untuk penerbangan perdana pesawat itu pada bulan Mei. Pengumuman saat itu mengatakan penerbangan perdana kemungkinan terjadi sekitar bulan Juli atau Agustus. Seorang sumber di industri pembuatan pesawat mengatakan kepada TASS bahwa penerbangan pertama akan dilakukan di Sukhoi Novosibirsk Aircraft Plant. Drone yang dirancang Biro Desain Sukhoi itu berbentuk seperti sayap yang sedang terbang dengan ukuran cukup besar. Pesawat itu diklaim media pemerintah kurang bisa dideteksi radar karena bentuk dan lapisannya. Drone ini dilengkapi dengan peralatan untuk optik elektronik, teknik radio, dan jenis kegiatan pengintaian lainnya, terang TASS dalam laporannya. Di sisi lain, Rusia asuransikan drone S-70 Okhotnik B selama uji pengembangannya. Dilansir dari airspacereview.com, drone terbaru Rusia S-70 Okhotnik B Hunter yang dikembangkan oleh Sukhoi Aircraft Company akan diasuransikan selama masa uji pengembangannya. Okhotnik B diasuransikan senilai 18 juta dolar Amerika Serikat terhadap faktor kehilangan atau total kerugian konstruktif akibat suatu insiden. Demikian juga dengan pos kendali darat turut diasuransikan senilai 2,1 juta dolar Amerika Serikat. Seperti diberitakan TASS, asuransian drone siluman Okhotnik B dan pos komando daratnya senilai lebih 20 juta dolar Amerika Serikat akan dipahami sebagai tanggung jawab maksimum sesuai kontrak. Periode uji pengembangan meliputi uji operasi, demonstrasi, dan penerbangan pengenalan. Penerbangan untuk program pelatihan pilot, engine run, taxiing, pengujian sistem, dan lainnya. Aplikasi dari asuransi ini akan berlaku selama 7 bulan sejak kontrak ditandatangani. Drone berat Okhotnik B telah melakukan penerbangan perdananya pada 3 Agustus 2019. Penerbangan berlangsung selama 20 menit di bawah kendali operator. Pada 27 September 2019 tahun lalu, Kementerian Pertahanan Rusia memperlihatkan video penerbangan pertama drone Okhotnik B dengan jet tempur siluman Su-57. Penerbangan dilaksanakan selama 30 menit untuk menguji interaksi radar Su-57 dengan Okhotnik B. Okhotnik B ditenagai satu mesin Saturn AL-31F turbofan atau afterburner. Drone ini dapat terbang dengan kecepatan maksimum hingga 1000 km per jam, sementara jarak jelajah mencapai 6000 km. Drone dengan rentang sayap 20 meter ini dirancang mampu membawa 2 ton persenjataan di ruang senjata internalnya.